Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan membacakan berita terkait dengan dukungan untuk Anies Baswedan. Kali ini datang dari bangsawan Bali. Dukungan untuk Anies kembali mengalir, kali ini dari Bali. Kinerjanya dipuji bangsawan Bangli. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id. Warta Ekonomi Jakarta. Kabar mengejutkan datang dari dunia perpolitikan di Tanah Dewata. Dukungan terhadap Anies Baswedan mulai menyeruak dan datang bukan dari tokoh sembarangan, yakni tokoh dari Puri atau keturunan bangsawan di Bali. Tepatnya dari Puri Bangli di Kabupaten Bangli. Adalah anak agung Gede Putra Winatasila, tokoh Puri Agung Bangli yang menyatakan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju dalam pemilu 2024. Dia menilai Anies Baswedan pantas maju sebagai calon presiden karena selama memimpin DKI Jakarta kinerjanya bagus dan memiliki program yang jelas. Saya kira itu yang mendorong saya sehingga kenapa saya jatuh hati pada Pak Anies. Sehingga saya mendukung beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang berikutnya. Papar Winatasila seperti dikutip dalam pasarsuara.com dari kanal YouTube @muhasabah Sabtu 24 Desember 2022. Dia menjelaskan, Anies Baswedan juga dalam memimpin DKI Jakarta tidak pernah membedakan suku, agama, dan ras. Jadi ini juga yang membuat dirinya makin solid untuk menyatakan dukungan dalam perjalanan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau melihat agama kan saya berbeda. Saya berbeda agama dengan Pak Anies. Saya beragama Hindu, beliau beragama Muslim, tegasnya. Memiliki pandangan nasionalis itu tidak mau melihat agama. Apapun agamanya, siapapun beliau, kalau itu memang bekerja untuk rakyat, saya dukung, tukasnya. Berkaca dari itu semua, tak ada salahnya masyarakat untuk mendukung Anies Baswedan pada pemilu 2024 nanti. Jadi hadirin para pemirsa, ini kabar yang cukup menghebohkan ya, datang dari bangsawan Bali, ya. Bangsawan Bali yang menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan. Padahal selama ini dipersepsikan di publik bahwa tidak ada tempat bagi Anies Baswedan untuk masyarakat Bali. Seperti yang pernah disampaikan oleh Nilu Jelantik, ya, seorang tokoh partai politik, mantan anggota Partai Nasional Demokrat, yang dimana dia sangat bersikap tegas akan ketidaksukaannya pada Anies Baswedan, sampai-sampai dia keluar dari DPP Partai Nasdem sesaat setelah Partai Nasdem memutuskan untuk mencalonkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Sungguh ini sangat kontras ya. Kalau beliau anak agung Gede Putra Winatasila ini melihat Pak Anies Baswedan sebagai secara objektif ya, tidak melihatnya secara emosional. Artinya beliau menilai Anies Baswedan berdasarkan kinerjanya, bukan atas dasar sentimen. Seperti yang dilakukan oleh Niluh Jelantik sampai dia menangis-nangis ketika diwawancarai oleh salah seorang dalam satu acara ketika membahas tentang Anies Baswedan, sampai saya pikir sentimen yang dikeluarkan oleh Niluh Jelantik itu sangat sentimen, melihat Anies Baswedan itu yang lahir dari politik identitas, terus melihat statement yang disampaikan oleh pendukung Anies Baswedan di Pilkada 2017 lalu,
yang katanya akan membumi hanguskan warga Hindu dari ibu kota Jakarta, dan sampai saat ini hal tersebut tidak ada yang terbukti. Itu juga yang disampaikan oleh Surya Chandra, ya, salah seorang kader PSI aktif saat ini, yang menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, bahwa selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta tidak ada kebijakannya yang bersikap diskriminatif. Surya Chandra yang merupakan seorang ras Tionghoa beragama Kristen pun merasakan akan hal itu. Dia merasakan hal positif terhadap kinerja Anies selama memimpin ibu kota Jakarta. Begitu juga begitu juga penilaian dari Anak Agung Gede Putra Winasta Sila ini, yang berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan pandangan Anies Baswedan, sikap politik Anies Baswedan yang dianggap memiliki program yang jelas, ya, orangnya detail, terperinci, dan cukup berhasil dalam memimpin ibu kota Jakarta. Kita ketahui Bali selama ini selalu diidentikan dengan salah satu partai politik, yaitu dalam hal ini PDI Perjuangan, dan pada Pilpres 2019 lalu Pak Jokowi, ya, kader PDIP, presiden kita saat ini, cukup menang telak di Provinsi Bali. Mungkinkah dengan dukungan dari salah seorang bangsawan di Pulau Dewata ini akan merubah peta politik yang ada di Bali? Bisa jadi mungkin PDIP tetap akan menjadi penguasa di Pulau Dewata, akan tapi presentasinya yang tidak akan menang telak mungkin seperti perolehan Jokowi pada Pilpres 2019, di mana pada saat itu Jokowi menang telak, yaitu dengan perolehan suara mencapai 92%. Artinya hanya 2% yang memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Dan bisa jadi mungkin, ya, dengan semakin rasional para pemilih di 2024 mendatang, bisa jadi hal tersebut akan bisa Anies Baswedan akan bisa menarik masyarakat Bali dengan prestasi-prestasi yang ia munculkan pada saat ini, ya, pada saat memimpin ibu kota Jakarta. Dan mungkin PDIP tetap akan menang di sana, cuma selisihnya yang ya mungkin 60-40 lah, atau 50-50 mungkin, ya. Tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil selama Anies Baswedan mampu meyakinkan, ya, Anies Baswedan bersama timnya mampu meyakinkan masyarakat Bali bahwa seandainya ia terpilih menjadi presiden di masa yang akan datang, tidak akan ada yang berbeda Bali saat ini maupun Bali yang akan datang, ya, dan bisa jadi lebih baik, mungkin akan ditata lebih baik, sehingga apa yang terjadi di DKI Jakarta akan bisa di copy paste di Provinsi Bali. Billy David Neratumilane, yang merupakan salah seorang anak pendeta di Papua, mengatakan bahwa saya adalah saksi hidup bahwa Anies Baswedan itu tidak seperti yang dicitrakan selama ini, yaitu tokoh yang intoleran, tokoh radikal. Itu tidak terbukti menurut apa yang disaksikan oleh Billy David Neratumilane. Kalau kita klasifikasikan, kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu ada kelompok kiri, ada kelompok kanan, ada kelompok tengah-tengah. Kelompok kiri ini diisi oleh, ya, bisa kita katakan sebagai kelompok nasionalis yang radikal, ya, yang sangat memusuhi, yang sangat tidak sepakat akan keterlibatan agama dalam urusan politik. Sedangkan kelompok kanan,
itu adalah diisi oleh kaum religius yang radikal, termasuk mereka yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Sedangkan Pak Anies Baswedan tidak berada di antara kedua akidah yang kanan, tapi beliau adalah moderat, berada di tengah-tengah. Terlalu ke kanan tidak, ke kiri juga tidak. Dan selama ini beliau memposisikan dan mencitrakan dirinya seperti itu. Ini diakui oleh Surya Chandra sendiri ya, yang merupakan seorang tokoh Tionghoa, seorang tokoh beragama Kristen juga, bahwa kalau Anies Baswedan diminta untuk tidak terlalu ke kanan, memang selama ini beliau tidak ke sana gitu ya. Tidak berada di posisi itu, akan tapi beliau adalah orang yang moderat. Sama seperti yang diungkapkan oleh Liu Xingkawarisma, beliau juga seorang Tionghoa, tokoh non-muslim pula, dan beragama bukan seorang muslim, juga tidak khawatir seandainya Anies Baswedan, bahkan beliau lebih ekstrim lagi. Seandainya Habib Rizik pun yang berkuasa di Indonesia, beliau tidak ada kekhawatiran sama sekali. Kalau melihat dari track record Habib Rizik itu sendiri. Liu Xingkawarisma seorang tokoh yang sangat moderat ya, saudara kita berasal dari etnis Cina, beragama Kristen pula, tidak mengkhawatirkan seandainya Anies Baswedan menjadi pemimpin di kemudian hari. Dan saya pikir seandainya ya, Anies Baswedan ya, bersikap intoleran, bersikap radikal terhadap mereka yang berbeda, terutama yang non-muslim, misalnya Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, saya pikir dia akan bermusuhan dengan rakyat. Ya. Dia akan bermusuhan dengan rakyat, bermusuhan dengan NU, bermusuhan dengan Muhammadiyah, akan menimbulkan people power untuk menentang kebijakan tersebut, mengingat masyarakat Indonesia adalah, termasuk masyarakat Muslim Indonesia, adalah masyarakat Muslim yang moderat ya, karena founding father kita sudah memutuskan bahwa Indonesia didirikan tidak dalam bentuk syariat negara agama ya, tidak didirikan dalam bentuk negara agama, maka ketika hal tersebut dirubah akan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari mayoritas umat Islam itu sendiri. Itu sekilas pandangan saya terkait dengan pandangan para tokoh di luar Islam yang tidak khawatir seandainya Anies Baswedan menjadi pemimpin negeri ini menggantikan Joko Widodo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.